pelayanan, perawatan, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, dengan selalu menanyakan kepada hambanya di setiap hari, apakah kalian ada yang mau minta maaf? Gampangnya, apakah ada di antara kalian ingin membenahi dirinya? Atau yang ingin menyempurnakan dirinya? Dengan kalimat yang disusun oleh pengarang kitab ini, yang dimulai dengan Karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Tuhan yang kuat tadi itu, yang tidak henti-henti disucikan oleh segala makhluknya, yang tidak henti-henti diesakan oleh setiap makhluknya, yang mempunyai keadilan dan anugerah, bukan hanya mempunyai kelebihan yang dimiliki dirinya, tapi kelebihannya disalurkan kepada makhluknya. Karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Karimun, dat yang maha dermawan. Karimun basata li khalqihi, yang telah mengampar, yang telah memberikan dengan pemberian yang luar biasa li khalqihi, kepada makhluknya, yang telah mengampar amparan bisata karamihi, amparan kedermawanannya, wal mawahib, dan amparan anugerah dan pemberian-pemberiannya. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Dari sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah seakan ingin selalu memperhatikannya lebih dari perhatian seorang ibu kepada anak. Yang tidak lepas diperhatikan kesehatan tubuh, walaupun tidak mampu memperhatikan hingga kesehatan rohani atau jiwanya. Tapi Allah memperhatikan segalanya, walaupun satu kedip dari matanya, satu kalimat dari lisannya, satu hirupan dari hidungnya, tidak lepas dari perhatian Allah Subhanahu. Yanzilu fi kulli lailatin, dengan tajallinya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan, dengan menurunkan perhatiannya setiap malam, ila sama'id dunya, kepada langit dunia, wa yunadi, dan menanyakan, wahai hambaku, hal min mustaghfirin, adakah di antara kalian yang meminta ampun kepadaku? Adakah kalian yang merasa berdosa sehingga meminta ampun kepadaku? Adakah kalian yang merasa bahwa di sana ada Tuhan yang mengampuni sebesar apapun dosa yang dimiliki dirinya, hingga meminta ampun kepadaku? Hal min mustaghfirin hal min taib. Apakah ada yang meminta ampun kepadaku? Apakah ada yang ingin kembali kepadaku dan tidak akan berbuat dosa lagi? Ingin kembali kepadaku. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala jika hambanya kembali kepada dirinya. Di satu hadis, Allah lebih senang di saat hambanya kembali kepadanya daripada senangnya seseorang yang semua kebutuhan hidupnya terdapat di satu onta tunggangannya, di saat itu istirahat, lalu tiba-tiba ontanya itu menghilang. Terbangun, lelaki tersebut terkejut. Onta yang di dalamnya terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perjalanannya telah hilang dan lepas dari kekuasaannya dan hilang dari perhatiannya.
Sehingga dicari karena mengetahui airnya ada di sana, makanannya ada di sana, segala sesuatu yang bisa memberikan kekuatan pada dirinya ada di onta itu. Dicari sampai beberapa hari sampai merasakan kelelahan yang sangat lelah. Sehingga putus asa. Dia tidur dan mengatakan, "Ya Allah, saya sudah berusaha. Saya ingin tidur di sini, kalaupun kau cabut nyawaku, cabutlah. Dan saya sudah tidak mempunyai kekuatan untuk kembali kepada keluarga saya." Setelah tertidur, beberapa lama terbangun, tiba-tiba melihat onta dengan segala apa yang dibawa ada di depan matanya. Dari saking bahagianya dan senangnya, akan kembalinya semua apa yang dibutuhkan dalam hidupnya yang ada dalam onta tersebut. Sehingga berterima kasih kepada Allah kebalik. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, sangat berterima kasih kepadamu ya Allah. Anta abdi wa ana rabbuk. Kebalik. Karena saking bahagianya. Kata Allah, jika hambaku kembali kepadaku dalam keadaan apa, aku lebih senang dan aku bahagia daripada seorang hamba itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis lain, walaupun dosamu menjulang ke langit, tumpuk-tumpuk, tapi kau masih minta ampun kepada aku dan kau yakin aku akan mengampuni. Maka aku akan man istaghfara minad dambi. Ada juga hadis yang mengatakan siapa yang meminta ampun kepadaku, tsumma naqadahu, lalu mengulangi dosa itu lagi, lalu minta ampun lagi, lalu mengulangi dosa itu lagi, lalu minta ampun lagi, lalu mengulangi dosa itu lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan henti-henti mengampuni dosa hambaku selagi hambaku meminta ampun. Dalam artian meminta ampun dengan penuh kesadaran. Berbuat dosa bukan dengan kesengajaan dan bukan dengan meremehkan. Karena meremehkan dosa, itu dosanya lebih besar dari dosa itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan dahulu kala di zaman Bani Israel ada sosok pemuda yang menghamba kepada Allah, beribadah, mutanassikin, muta'abbidin selama 20 tahun kepada Allah. Lalu 20 tahun berikutnya bermaksiat dan tidak beribadah sedikit pun kepada Allah Subhanahu. Setelah berkaca seorang hamba tersebut dan melihat ada uban yang telah tumbuh dari rambutnya, merasa sudah hampir dekat dengan kematian. Akhirnya seorang tersebut menangis dengan suara yang datang dari lubuk hatinya, menghaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, wahai Tuhanku, hambamu yang telah beribadah 20 tahun dan dihapus dengan kemaksiatan 20 tahun ini dan sekarang sudah tua ya Allah. Apakah sudi engkau? Apakah engkau akan membiarkan hambamu ini kembali kepadamu dengan membawa kemaksiatan? Sudikah engkau ya Allah dengan segala kesalahan dan kemaksiatanku ini mengampuni, mengasihi, menerima taubat, menerima taubat, menyesal seorang sepuh tersebut. Lalu di saat itu pula lah mendengar suara, ya abdi, kata Allah, wahai hambaku, ahbabtana fa'ahbabna, engkau dulu telah mencintaiku dan aku telah mencintaimu. Taraktana fataraknak, lalu engkau meninggalkanku dan aku tinggalkan kamu. Fanasitana fa'amhalna, engkau lupa kepadaku dan engkau biarkan engkau berkelana dan aku biarkan itu. Wa nadimta wa raja'ta ilaina faqabilna, sekarang kau menyesali kelakuanmu itu dan kau kembali kepadaku, aku akan terima dan aku sambut.
kembalimu kedatanganmu itu, kata Allah. Maka dari itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, at-taib minad dambi kaman la dambala, orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan orang itu tidak mempunyai dosa sama sekali. Dan di saat Allah menerima taubatnya seorang hamba, tempat yang dibuat maksiat dilupakan pengingatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kelak ditanyakan, wahai tempat, pernahkah engkau dimanfaatkan atau digunakan untuk bermaksiat oleh hambaku ini? Tempat itu tidak mengaku, tidak pernah ya Allah. Padahal pernah. Dilupakan oleh Allah. Waktu yang dibuat maksiat juga dilupakan oleh Allah. Tangan, kaki, anggota badan yang dibuat alat bermaksiat di saat orang itu di dunia sudah bertaubat nasuha kepada Allah, semua diberi lupa di saat ditanyakan, dimintai kesaksiannya oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahi wa tukallimu aydihim. Di hari yang mana mulut tidak bisa berbohong. Nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim. Dan akan berbicara tentang kita, tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum. Dan menyaksikan kelakuan kita selama ada di dunia, kaki. Orang yang bertaubat, maka kakinya di saat itu bersaksi kebaikan, tangannya bersaksi kebaikan, kejelekannya dilupakan. Bukan dilupakan, tapi diberi lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang suka mensucikan hati. Waj'alna minat tawwabin. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang suka bertaubat kepada. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hambanya, hal min mustaghfirin, hal min ta. Ra'aital khuddama qiyaman 'alal aqdami wa qad jadu bid-dumu'is sawakib wal qauma baina nadimi wa ta'ib wa khaifin li nafsi yu'atib wa abiki minad dunubi ilaihi harib. Kalau ra'aital khuddama, dan andaikan engkau melihat pelayan-pelayan berdiri tegak di atas telapak kakinya. Waqad jadu bidumu isyawakib. Mereka telah mengalirkan deras air matanya. Mengharapkan kepada sang raja di atas raja. Meminta kepada Tuhan alam semesta. Wal qauma bainana. Sedangkan sekelompok manusia ada di antara mereka yang telah menyesali dosa-dosa. Ada di antara mereka yang sadar bahwa tidak akan ada sesuatu yang menguntungkan dirinya kecuali kembali kepada Tuhannya. Wah, nafsihi yu'atib. Dan di antara mereka takut akan dirinya. Selalu menegur dirinya dan menyalahkan dirinya, kenapa kau berbuat dosa? Dan menyadari akan kelakuan dosa tersebut pada dirinya. Wa abikin minat dunubi ilaihi harib.
Dan ada di antara mereka yang selalu lari dari dosa menuju Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dari pengakuan akan kelemahan diri. Diceritakan di salah satu kitab Al-Imam Al-Ghazali bahwa ada sosok pemabuk yang tidak pernah dilihat kebaikannya selama hidup. Saat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari warga desanya yang sudi menyolati, memandikan, mengkafani, bahkan mengantarkannya ke kubur. Bahkan ada di antara tangganya yang mengatakan bakar saja, buang saja, potong-potong saja, agar menjadi pelajaran kepada yang lain karena tidak ada sedikit pun kebaikan darinya. Aku melihat setiap saat dia keluar dari bar dan meminum minuman keras. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kadang kita tidak mengetahui apa yang selalu dirintihkan hati seorang tersebut kepada Allah pada saat yang kita tidak mengetahui kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang penuh cinta kepada sang suami walaupun keadaan seperti itu suaminya. Dan mendapat ujian tidak ada satupun warga desa yang menyukainya.
sebelum subuh datang waktunya. Dia selalu terbangun dari tidurnya atau pulang dari bar, menyirami dirinya alias mandi dan membersihkan segala apa bekas-bekas dari bar. Dan dia berganti baju yang rapi. Salat menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tahu hanya aku. Setelah salat itu selalu menangis di setiap malamnya. Dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis dan penuh dengan rasa ketakutan. Ya Allah, bukankah aku tidak mau bertobat kepadamu? Tapi karena aku tidak mempunyai kuasa dan kekuatan untuk lepas dari kemaksiatan ini, ya Allah. Jika kau tidak mengampuniku, ya Allah, maka di pojok neraka manakah dalam neraka tempatku kelak, ya Allah. Di pojok manakah di neraka tempatku kelak, ya Allah. Diulang-ulangi kalimat tersebut. Berjuta-juta tetesan air mata telah mengaliri, telah mewarnai sajadah yang dibuat dia bersujud dan bermunajat di setiap malamnya kepada Allah. Rintihan yang tidak pernah henti di setiap malam. Ternyata didengar, diistijabai, dikabul, dan diampuni oleh Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yazaluna fil istighfari hatta yakuffa kaffun nahar duyulal ghayahib. Fala yazaluna, mereka tidak henti-henti, selalu ada di dalam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga telah tertahan apa waktu siang, alias hingga sampai siang hari. Fala yazaluna fil istighfar hatta yakuffa kaffun nahari duyulal ghayaib. Sehingga menahan apa telapak tangan siang hari, alias menahan apa? Duyulal ghayahib, petang-petang malam hari. Alias tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah di malam hari hingga datang siang hari. Fayauduna, mereka yang keseharian dan di detik-detik kehidupannya selalu begitu. Fayauduna waqad fazu bil. Maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilaihi raji'un, karena kepadanya kita akan kembali. Fayauduna, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad fazu, dan sungguh-sungguh telah meraih mereka bil matlub, dengan apa yang diinginkan. Wadraku ridhal mahbub, dan telah mendapatkan kepuasan, keridhaan yang dikasihi dia, yang dicintai dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'ud ahadun minal qaumi wa huwa khaib. La ilaha illallah. Dan tidak ada satupun di antara mereka kaum yang kembali setelah mengaturkan segala apa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Tidak ada yang kembali dalam keadaan kecewa. La ilaha illallah. Sungguh tidak ada Tuhan yang pemurah melainkan Allah. La ilaha illallah. Sungguh tidak ada Tuhan yang penyayang melainkan Allah. La ilaha illallah. Sungguhnya tidak ada Tuhan yang lebih mengampuni melainkan Allah. La ilaha illallah. Sungguhnya tidak ada Tuhan yang mengasihi kecuali Allah. Lalu mu'allif meneruskan setelah mengenalkan kita kepada Allah dan mengenalkan kita tentang diri kita sendiri dan memberitahukan betapa luar biasa pelayanannya Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dalam hari-hari kita di dunia. Itu
perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Bagaimana kekhususan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada paling bagusnya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Maha suci Allah. Fa subhanahu wa ta'ala min malikin aujada nura Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Fa subhanahu, maka Maha suci Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Min malikin, dari raja di atas raja yang telah mewujudkan nur nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan min nurih, dari cahaya, dari nurnya. Qabla ayyakhluqa Adam, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, minat tinil lazib, dari tanah yang melekat, yang kuat. Wa arada fakhrahu alal asya, setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan keunggulan, fakhrahu, keunggulan, mempersembahkan fakhrahu, keunggulan Nabi Muhammad SAW ala asya kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah pemimpin para nabi, ini adalah paling tertingginya orang yang suci, wa akramul habaib, dan paling Jangan lupa like and subscribe video